Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah, dan saudara-saudari para pendengar dan pecinta ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di pagi yang barakah ini kita memulai kehidupan kita dengan satu ibadah yang mulia, sebuah ketaatan yang tinggi nilainya di sisi Allah, yaitu ibadah salat subuh. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis kita ini, yang mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah, hadirnya ketenangan di hati kita, serta kita mendapatkan doa-doa terbaik dari para malaikat yang mulia, serta sanjungan setinggi-tingginya dari Sang Khalik Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta, panutan kita di dalam segala urusan, di dalam ketaatan dan kehidupan kita. Karena tidak ada orang yang paling barokah hidupnya, yang paling disiplin, yang paling terjaga dan teratur dari sisi waktunya, melainkan baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan Allah kumpulkan kita bersamanya. Ikhwafillah, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Masih dalam pembahasan bab yang ke-25, yaitu tentang menjelaskan bentuk-bentuk sihir, ya. Kita sudah sebutkan beberapa hadis Nabi SAW yang menjadi dalil oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam pembahasan bab ini. Pagi ini kita masuk kepada dalil yang ketiga, yaitu pada halaman 208. Halaman 208 beliau mengatakan, walin Nasa'i, ya, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari riwayat Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya, beliau membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana
hadis ini adalah berbunyi man aqada uqdatan, ya barang siapa yang meniup buhul-buhul, thumma nafatha fiha, kemudian menghembusnya, ya, faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan sihir, ya. Wa man sahara faqad asyraka, barang siapa yang melakukan perbuatan sihir maka dia telah melakukan kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu maka akan diserahkan urusannya kepadanya. Ikhwafillah, di dalam pembahasan ini disebutkan ada buhul, ya, buhul yang ditiup, diikat kemudian ditiup, atau kemudian buhul-buhul itu ditiup kemudian merupakan salah satu bentuk dari bentuk sihir. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah ambil tentang sebuah perbuatan, yaitu at-tanjim, di mana Nabi SAW menyebutkan man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa ya syu'batan minas sihir. Siapa yang mempelajari salah satu bentuk atau bagian dari bentuk ilmu perbintangan, maka dia telah mengambil bagian daripada bentuk-bentuk sihir. Nah, ada perbintangan, kemudian ilmu perbintangan, kemudian ada meniup buhul-buhul yang diikat, ya, meniup buhul-buhul yang diikat atau menghembusnya buhul-buhul yang telah diikat. Sebelum itu mari kita sebelum kita menjelaskan makna hadis ini, mari kita lihat beberapa ma'ani al-mufradat yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Makna man aqada 'uqdatan ay ala syaklin ma yaf'aluhu as-sihr atau as-sahara min aqdil khuyuti wa nahwiha. Itu seperti orang yang melakukan oleh orang tukang sihir dengan mengikat tali-tali, ya, diikat dan sejenisnya. Nah, ini adalah bagian daripada perbuatan sihir, ya. Mungkin bagi kita yang belum pernah melihat, ya, maka penjelasannya seperti ini. Orang di antara perbuatan sihir itu diambil tali kemudian diikat-ikat. Itu bagian daripada, ya, proses yang dilakukan oleh tukang sihir. Kemudian wa nafatha fiha, an-nafth huwa an-nafkhu ma'a riqin wa huwa duna at-tafal. Hembusan yang disertai dengan sedikit air ludah di dalam, ya, ketika hembusan, ya, sedikit disertai dengan, ya, air ludah. Faqad sahara artinya ay fa'ala as-sihra al-muharram, sungguh orang yang melakukan perbuatan ini telah melakukan perbuatan sihir yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang melakukan perbuatan sihir maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa demikian? Lianna as-sihra la yata'atta biduni syirki. Sihir tidak akan ada melainkan, ya, kesyirikan. Artinya sihir itu adalah bagian dari perbuatan syirik. Tidak ada yang didatangkan oleh sihir melainkan kesyirikan. Kenapa demikian? Li'annahu ista'anata bisyaitan. Li'annahu, ya, isti'anatun bisyaitan, karena dia sebuah perbuatan yang minta tolong kepada syaitan. Di orang kalau melakukan sihir tanpa menggunakan syaitan tidak jadi, ya, enggak jadi. Orang kalau mengobati dengan ayat Al-Quran, ya, itu namanya ruqyah. Tapi ketika orang melakukan sebuah ritual, kemudian seperti mengikat tali, kemudian menghembusnya, ya, lalu dengan perbuatan itu bagian daripada, ya, minta tolong kepada syaitan, disitulah letak kesyirikannya. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Di sini di ujung hadis disebutkan man ta'allaqa qalbuhu bi syai'in, orang siapa yang hatinya bersandar kepada sesuatu itu kepada tali-tali yang telah dihembus tadi, diyakini itu akan, ya, memberikan
mudarat oleh seseorang, misalnya ada terjadi pertikaian, dia datang kepada orang tukang sihir atau dukun, kemudian dia melakukan ritual tadi, dihembusnya, dan orang yang meminta itu bertawakal, bersandar hatinya, ya sudah, habis ini kamu mati, ya, maka wa'tamada alaihi, dan bersandar dari perbuatan itu, ya, hatinya bersandar kepada apa yang dilakukannya itu. Wa qalallahu ila dzalika syai' wa khadhalah, Allah kemudian jadikan dia tergantung kepada perbuatan itu, Allah hinakan dia. Bayangkan, Allah akan hinakan dia. Ikhwafillah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna hadis ijmalan, ya, makna hadis secara umum. Yubayinu sallallahu alaihi wasallam naw'an min anwa'is sihr wa hukmahu. Nah, Nabi SAW menjelaskan di sini, ya, jenis dari jenis-jenis sihir serta hukumnya. Ya, muhadziran ummatahu min ta'atihi, sebagai bentuk peringatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang melakukan sihir. Ya, fayaqul inna min anwa'is sihir, di antara bentuk-bentuk perbuatan sihir itu ayyaqidal aqd fil khuyud wa nahwiya, seperti orang yang mengikat sebuah ikatan dengan tali atau sejenisnya, wa yanfukha fi tilkal uqad nafkhan mashuban birriq, kemudian dia menghembuskan ikatan tersebut yang disertai dengan hembusan yang diikuti dengan air ludah, begitu dihembusnya, ya. Wadzalika anna as-sahara, ya, dan demikian itu sesungguhnya sihir, idza aradu amal as-sihr aqadul khuyud, ya, yang melakukan ketika sihir dilakukan, maka mereka itu pelaku sihir itu mengikat tali-tali, wa nafathu ala kulli uqdatin, kemudian di setiap ikatan itu dihembus, hatta yanaqida ma yuriduna minas sahara, sampai terwujud apa yang diinginkan oleh tukang sihir tersebut. Fatataqayyafu nafsul khabithatu bisyarr, maka menyatulah antara jiwanya yang kotor dengan keburukan, ya, dengan kejahatan dengan burukan, dengan kejahatan dan keburukan. Wa ista'inu bisyayatin, dan perbuatan itu disertai dengan minta tolong kepada syaitan, ya. Wa yanfuhu fi tilkal uqad, kemudian dia ditiup-tiup ikatan tersebut, fayakhruju min nafsihi al-khabithah, ya, nafsun muqtarinun birriki al-mumazid lisyarr, kemudian, ya, fayakhruju min nafsihi al-khabithah, maka keluarlah dari jiwa yang kotor itu nafasun, nafas, ya, yang diikuti dengan air liur yang bercampur dengan keburukan. Wa ista'inu bisyayatin, dan dia minta tolong kepada syaitan, fayusibal mashuru biidnillahi al-kaunil qadari, maka kemudian orang yang akan disihir itu terkena, ya, apa yang diinginkan oleh tukang sihir tersebut. Ikhwafillah, inilah bentuk penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan sihir, yang mana, ya, bahwa apa yang menjadi ritual seseorang melakukan sihir itu tidak boleh juga kita lakukan. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan munasabatul haditsil bab, ketersesuaian hadis dengan bab yang sedang kita baca, di mana anna fihi bayana naw'in min anwa'is sihir, di dalam hadis tersebut dijelaskan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk sihir, wa huwa sihrul aqdil musamma bil azimah, disebut dengan salah satu bentuk sihir yaitu azimah, itu aziman, ya, aziman. Nah, ma istafadu minal hadithi, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, bayanu naw'in min anwa'is sihir wa huwa ma kana biwasitatil aqdi wan nafas, menjelaskan bentuk-bentuk sihir, yaitu di mana dengan perantara
ikatan dan hembusan. Ya. Yang kedua, anna sihra syirkun, sesungguhnya sihir itu adalah perbuatan syirik, li'annahu isti'anatun bisyayatin, karena perbuatan itu minta tolong kepada syaitan. Yang ketiga, anna man i'tamada ala ghairillahi khadhalahu Allahu wa adhallah, orang siapa yang bersandar kepada selain Allah maka Allah hinakan dia, dan Allah cela dia. Ikhwafillah, sedikit kita mencoba untuk melihat penjelasan di para ulama tentang ayat keempat daripada surat yang sering kita baca, yang merupakan bagian daripada surat Al-Falaq, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya ini, di dalam firman-Nya ini, di antara ayat tersebut di mana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, kita minta berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Nah, Mujahid, Ikrimah di sini menyebutkan serta Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sihir, Mujahid, adalah apabila membaca mantra-mantra dan meniupkan, menyihir di ikatan tali. Nah, ini sama dengan apa yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa di antara bagian daripada sihir-sihir itu adalah mantra-mantra yang ditiupkan pada ikatan tali. Nah, ikhwafillah, di dalam ayat ini disebutkan an-naffatha, naffatsati fil 'uqad, di sini adalah tukang sihirnya wanita, di mana kita minta berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir wanita. Dijelaskan karena di dalam kitab Ruhul Ma'ani bahwa pada umumnya, kata beliau, bahwa tukang sihir itu adalah wanita. Namun ayat ini juga dapat mencakup tukang sihir laki-laki. Bukan arti hanya berlaku dari wanita, tapi juga berlaku dari tukang sihir laki-laki. Jika yang dimaksud adalah sifat dari an-nufus, itu jiwa atau ruh. Nah, ikhwafillah rahimani rahimakumullah, Nabi kita SAW, di mana di dalam agama kita ada beberapa doa yang disyariatkan untuk dibaca dan diruqyah dari orang-orang yang terkena sihir tersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id, beliau menceritakan bahwa Jibril pernah mengunjungi Rasulullah SAW, lalu berkata kepadanya, "Ya Muhammad, apakah kamu merasa sakit?" Ketika itu Jibril bertanya, Nabi SAW mengatakan, "Iya." Kemudian Jibril meruqyah Nabi kita SAW dengan mengatakan, "Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kullin nafathin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi urqiq." Artinya bismillah urqika di sini adalah min syarri, bismillahi urqika min kulli syarrin yu'dzik. Aku di sini meminta dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang bisa menyakitimu, dari kejelekan kejahatan setiap jiwa dan ain mata orang yang hasad dan dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu, dan menyebut nama Allah, bismillah, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini bisa kita baca ikhwafillah ketika kita melihat seorang atau anak kita atau siapapun dari sahabat keluarga kita yang bisa atau yang kira-kira terkena oleh gangguan-gangguan tertentu, maka kita kita ruqyah dia, dan kita baca seperti doa yang dibaca oleh Jibril untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian
kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ya berlindung wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang pendengki ya, iri hati kepada kita. Karena manusia ini ikhwafillah di antara sifatnya adalah suka dengki. Maka di antara rahasia agar orang tidak mengundang dengki orang lain kepada kita, di mana kita tidak ya mengumbar-gumbar ya nikmat kita, memperlihatkan nikmat kita kepada orang lain ya, sehingga orang lain itu tidak bisa ya menerima kenikmatan kita. Dan itu salah satu sifat manusia ya. Dan bahkan ya di dalam sebuah hadis ya, walaupun diperselisihkan oleh para ulama di dalam derajat hadis ini, tapi secara makna dia sahih. Likulli ni'matin mahsud, setiap nikmat itu ada yang tukang hasadnya. Artinya apa ikhwafillah? Tidak semua nikmat kita itu kita ceritakan kepada orang. Oh, saya baru bisnis saya ini mantap dan masya Allah hasilnya begini. Kalau dalam rangka kita menjelaskan kepada mitra atau orang-orang yang memang ingin bergabung dengan usaha ini, itu nggak apa-apa. Tapi ada orang yang dimanapun dia duduk, dia menceritakan, atau dimana kenikmatan dia dapat, langsung dia berbagi informasi. Perlu kita tahu bahwa tidak semua orang siap mendengarkan cerita kita, dan itu akan bisa mengundang hasad orang ya, mengundang hasad. Maka ketika nikmat itu tiba hadir di tengah kita, syukuri dan lakukan kewajiban yang mesti kita lakukan ya, tunaikan ya, sebagai seorang mukmin yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri dan tunaikan. Kalau ada hal yang harus kita keluarkan, dikeluarkan. Kalau kita harus berbagi, berbagi. Kalau memang harus ada yang kita beli untuk kita pakai. Dan kalau kita ingin ya misalnya tunjukkan bentuk kenikmatan kita itu pada diri kita, ya kita ajak keluarga kita ya makan, atau kita ajak orang-orang sahabat kita sebagai bentuk rasa syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hal yang dituntut di dalam kehidupan kita, bukan mengumbar-gumbar nikmat yang dapat itu, karena tidak semua orang bisa terima, legowo ya, berlapang dada menerima daripada berita yang kita sampaikan itu. Ikhwafillah, hasad adalah ya sebuah keinginan ya, hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, dan disertai keinginan itu berpindah nikmat tersebut kepada dirinya. Itulah hasad. Di seseorang menginginkan nikmat itu hilang dari fulan dan berpindah kepada itu, hasad namanya. Tetapi kalau seseorang menginginkan nikmat itu ada pada dia dan minta kepada Allah, Allah berikan kepadanya nikmat serupa dengan apa yang Allah berikan kepadanya, itu namanya ghibtah. Apa namanya? Ghibtah. Itu dibolehkan. Tapi hasad tidak dibolehkan dalam Islam ya. Hasad tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, Allah menutup surat ini dengan hasad sebagai peringatan bahayanya kasus ini. Ya, case ini sangat luar biasa. Hasad adalah sebuah perbuatan yang memusuhi nikmat ya. Dan para ahli hikmah mengatakan bahwa hasad itu dapat dilihat dari 5 ciri. Hasad bisa dilihat dari 5 ciri. Yang pertama, membenci sesuatu kenikmatan yang terlihat pada orang lain. Nggak suka dia kalau orang itu dapat nikmat. Yang kedua, murka dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, bakhil, kikir dengan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal karunia itu diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, tidak mau menolong orang-orang beriman ya, dan menginginkan hilangnya kenikmatan dari mereka itu ya, menginginkan hilangnya kenikmatan dari mereka itu. Yang kelima, membantu musuhnya yaitu iblis ya. Di dalam pembahasan ini maka dia membantu musuhnya iblis dalam
dalam bab ini. Maka ikhwafillah, hasad adalah sesuatu yang mesti kita jaga dan kita jauhi ya dalam diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tergolong di dalam memiliki penyakit ini. Ikhwafillah rahimanillakumullah, pembahasan kita tentang pagi ini adalah tentang buhul-buhul atau yang diikat kemudian ditiup. Itu merupakan bagian daripada perbuatan-perbuatan sihir. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik dan bisa kita menjaga diri kita dari segala bentuk celah-celah di mana orang benci dan hasad kepada kita, dan kemudian celah-celah orang yang dengki kepada kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla ya berikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan kita secara normal dan terjaga dari orang-orang yang memiliki kedengkian hati kepada kita. Demikian pembahasan kita. Minta maaf yang sebesar-besarnya, dan tentu sekali lagi ikhwafillah, pada mimbar ini, majelis ini, mari kita selalu doakan saudara kita di Rafah, di Gaza ya, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima para syuhadanya. Ya Allah, berikan kesabaran kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan, dan Allah berikan kekuatan kepada kaum muslimin ya, dan persatuan ya, para pemerintah, para hukama. Allah berikan ya kejernihan hati dan semangat untuk membela saudaranya. Dan paling tidak kita mendoakan saudara kita yang dibunuh ya oleh Yahud la'natullah, oleh mereka yang tidak memiliki hati nurani ya, di pengungsian Rafah, mereka di bumi hanguskan. Ya Allah, itu adalah sebuah tindakan yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala membalas kepada mereka dengan balasan yang pedih, dengan siksaan yang berat kepada mereka nanti di akhirat kelak. Semoga Allah berikan kemenangan dan berikan ya pertolongan, dan Allah berikan kepada kita jalan untuk bisa membantu saudara kita di Palestina, di Gaza dan di Rafah. Allah ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara